jumpa lagi di channel kami Tribunholic. Salam satu Tribun, salam damai supporter Indonesia. Oke, pada kali ini kita akan membahas pertandingan yang baru saja selesai juga, yaitu yang mempertemukan antara Madura United versus Persija Jakarta. Ya, ada yang unik dari pertandingan ini, ya, karena Rio Matsumura juga cedera, yang akhirnya Persija harus mengakui keunggulan Madura United, yang mana akhirnya Madura United berakhir bertengger di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023 musim 2024. Oke, selamat untuk Madura United, The Kacung Mania. Selamat ya. Oke, pada kesempatan ini kita bukan membahas teknis pertandingannya, tapi di sini ada yang perlu disorot, yaitu kehadiran Rizky Ridho. Ya, pada Rizky Ridho sudah seharusnya bergabung latihan bersama timnas U23, tapi kenyataannya malam ini dia masih bermain bersama Persija Jakarta. Oke, nggak masalah sih, karena memang si Thomas Doll, pelatih Persija, memang dia tidak mengizinkan si Rizky Ridho bergabung ke timnas U23. Wajar, karena ini bukan di luar agenda FIFA. Ada pagelaran AFF U23 di Thailand, ini ada di luar agenda FIFA, jadi wajar saja jika Thomas Doll tidak mengizinkan pemain utamanya Rizky Ridho bermain di AFF U23 dengan mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu. Wajar aja, dan ini sah-sah aja, karena memang di peraturannya FIFA itu kalau memang di luar agenda FIFA, klub boleh menahan sang pemain atau tidak, atau diperbolehkan, diizinkan menahan pemainnya tidak mengikuti timnas U23. Tapi masalahnya, keputusan ini akan berdampak ke tim lain. Dengan tidak hadirnya Rizky Ridho, otomatis Sintayong akan mencarikan penggantinya, ya. Nah, masalahnya yang diincar penggantinya yaitu adalah Muhammad Kanu yang merupakan punggawa dari Persis Solo. Padahal Persis Solo saat ini sudah menyetorkan 2 nama pemain. Jika benar Muhammad Kanu masuk, otomatis Persis Solo akan kehilangan 3 pemain sekaligus yang merupakan penyetor pemain terbanyak di timnas U23 saat ini. Kedua ada Persita Tangerang dengan 2 pemain, dan diikuti klub-klub lainnya yang hanya menyetorkan 1 pemain masing-masing. Bahkan juga ada 2, ada 1 gitu. Tapi yang paling banyak tetap Persis Solo jika benar-benar Muhammad Kanu jadi dipanggil oleh Sintayong, ya. Tapi ini masih menunggu juga apakah benar Rizky Ridho tidak diizinkan mengikuti pemusatan latihan. Masih diberi waktu kurang lebih sampai H-2 AFF U23 digelar. Kalau memang sampai tengah waktu sudah tidak diizinkan, otomatis Muhammad Kanu ada kemungkinan besar bergabung dengan timnas U23. Polemiknya akan mengganggu performanya Persis Solo ke depannya, ya, karena pemain Persis Solo banyak yang dipanggil timnas, dan juga bahkan ada yang masih cedera. Bahkan masih ada Zanadin, masih ada Alfat Fatir, masih ada Riyandi, bahkan Gavin Fatmun juga masih belum pulih dari cedera. Hanya sedikit opsi lah nanti Leo Medina, pelatih Persis Solo, jika memang benar ini terjadi, untuk mengikuti pertandingan berikutnya, Leo Medina akan kehilangan banyak pemain. Semoga aja Leo Medina tidak melakukan hal konyol seperti malam kemarin yang menurunkan pemain-pemain bertahan padahal timnya masih ketinggalan 1 gol, yang akhirnya harus kebobolan 2 gol karena tadi tidak adanya seorang pemain yang bertipikal penyerang saat masih ketinggalan 1 gol. Jadi semoga aja Persis Solo peringkatnya bisa menanjak naik dengan kehilangan 3 pemain ya, ini atau 3 pemain yang memiliki pembeda. Bahkan ini adalah pemain-pemain muda semua, pemain muda berbakat dari Persis Solo, tapi harus rela dipanggil timnas U23. Oke, itu aja yang kita bahas malam ini. Semoga bermanfaat, dan jayalah terus sepak bola Indonesia. Salam satu Tribun untuk semua supporter Indonesia.